Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, SFAM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi veteriner. Kami dari kelompok 3 mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini kami akan memaparkan metode pembelajaran terkait obat dan alat kesehatan hewan. Baik, saya Siti Tamahiam. Di sini akan menjelaskan mengenai hierarki Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkaitan dengan bidang veteriner, di mana hierarki yang paling tertinggi itu dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua ada Menteri Pertanian yang diatur dalam Permentan nomor 19 tahun 2022. Yang ketiga itu ada Otoritas Veteriner yang mencakup Sekretariat Jenderal dan juga Direktorat Jenderal terkait. Dan yang keempat itu ada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diatur dalam Permentan nomor 26 tahun 2021. Selanjutnya itu ada Direktorat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab terhadap otoritas veteriner, pengawasan obat hewan, izin edar, distribusi, mutu, dan keamanan obat hewan, serta pengendalian penyakit zoonosis dan juga veteriner. Baik, saya Eliza di sini akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu di bawah Direktorat Kesehatan Hewan itu ada Subdirektorat Pengawasan dan juga Direktorat Persenihan dan Produksi Peternakan. Kemudian akan terbagi kembali menjadi 4 poin, yaitu ada keprofesian dokter hewan, di mana aspek keprofesian dokter hewan ini diatur oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Hewan, bagian dari otoritas veteriner. Nah, fungsinya itu untuk pembinaan, pelatihan, dan penegakan etik profesi. Kemudian, sediaan veteriner atau produksi obat hewan itu diatur oleh Permentan nomor 14 tahun 2017 mencakup klasifikasi obat hewan. Kemudian ada Permentan nomor 18 tahun 2009 mencakup tata cara pemberian izin usaha obat hewan. Dan juga Permentan nomor 16 tahun 2021 itu mencakup kajian lapang dan pengawasan, serta Permentan nomor 26 tahun 2021 itu mencakup penyelenggaraan bidang pertanian. Kemudian ada ketersediaan, pendaftaran, dan izin edar obat hewan, di mana itu diatur menurut Direktorat Kesehatan Hewan, yaitu untuk unit utama yang menangani aspek kesehatan hewan termasuk pengawasan dan regulasi obat hewan. Kemudian pengawasan obat hewan ini nanti diatur oleh Subdirektorat Produksi dan Pengawasan Obat Hewan, di mana akan berfokus pada produksi obat hewan yang memastikan produksi sesuai CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik. Nah, ketersediaan dan pendaftaran itu mengatur izin edar, registrasi, dan distribusi obat hewan, serta adanya pengawasan untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas sediaan veteriner di lapangan. Nah, dasar hukum yang tadi telah disebutkan dari bagan alir ini adalah dari Permentan nomor 18 tahun 2009, di mana itu untuk mencakup izin usaha obat hewan. Permentan nomor 14 tahun 2017 itu mencakup klasifikasi obat hewan. Permentan nomor 16 tahun 2021 itu mencakup pengawasan lapangan, dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2024 itu mencakup otoritas veteriner. Fokus utamanya adalah untuk menjamin mutu, keamanan, dan ketersediaan obat atau sediaan veteriner untuk menunjang kesehatan hewan secara nasional. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang obat dan alat kesehatan hewan. Dalam bidang kesehatan hewan, para dokter hewan dan tenaga farmasi itu sangat penting karena mereka memastikan bahwa hewan mendapatkan pengobatan yang tepat dan aman, sama seperti halnya manusia. Pertama, kita membahas tentang obat hewan. Obat hewan ini adalah bahan tunggal atau campuran yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, menyembuhkan, mengurangi penderitaan, atau memperbaiki fungsi tubuh hewan. Jenisnya sangat beragam, mulai dari antibiotik, antiparasit, vitamin, hormon, vaksin, bahkan hingga imunostimulan. Bentuk sediaan obat hewan pun bermacam-macam seperti tablet, kapsul, serbuk, cairan oral, salep, injeksi, dan premix pakan. Setiap bentuk sediaan juga disesuaikan dengan jenis hewan, kondisi penyakit, serta cara pemberian yang paling efektif dan nyaman bagi hewan tersebut. Kemudian dalam penggunaannya dikenal juga dengan obat extra label. Ini tuh obat yang digunakan di luar petunjuk resmi pada label. Misalnya pada spesies hewan yang tidak disebutkan, namun perlu diingat tidak semua obat boleh digunakan secara extra label. Beberapa obat dilarang keras karena bisa menimbulkan residu berbahaya pada asal hewan seperti susu, daging, telur, yang akhirnya bisa mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya kita bahas tentang alat kesehatan hewan atau disingkat dengan Alkeswan. Alkeswan ini mencakup peralatan, mesin, bahan, instrumen yang digunakan untuk menjaga, memelihara, dan memulihkan kesehatan hewan. Contohnya itu seperti alat suntik, termometer hewan, stetoskop, alat pemeriksaan laboratorium, mesin perah susu, kandang otomatis, hingga alat bantu reproduksi seperti insemination gun.
Ini tuh berdasarkan fungsinya, alat kesehatan hewan juga dapat digolongkan menjadi alat diagnostik, terapeutik, pencegahan penyakit, dan peralatan penunjang produksi ternak. Baik obat maupun alat kesehatan hewan semuanya diatur dalam berbagai peraturan dan regulasi agar penggunaannya tetap aman, bermutu, dan berkhasiat. Pengawasan ini penting untuk menjaga penyalahgunaan obat serta memastikan keamanan pangan asal hewan dan kesehatan masyarakat, yang dimana dengan pengelolaan obat dan alat kesehatan hewan yang tepat itu kita tidak hanya menjaga kesehatan hewan peliharaan dan ternak, tapi juga melindungi manusia dari risiko penyakit zoonosis dan juga residu obat yang berbahaya. Selanjutnya akan membahas mengenai daftar obat extra label. Obat extra label adalah obat yang awalnya itu diperuntukkan bagi manusia, namun dapat digunakan untuk pengobatan hewan karena tidak ada obat khusus yang sesuai untuk indikasi tertentu. Di Indonesia, klasifikasi obat hewan itu sudah diatur oleh Permentan nomor 14 tahun 2017 yang akan mengelompokkan obat hewan itu menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan juga obat bebas. Penggunaan obat manusia sebagai obat extra label itu harus mengikuti pedoman yang ketat, sehingga dapat menghindari residu obat yang berbahaya bagi produk hewan yang akan dikonsumsi. Penggunaan obat ini harus memperhatikan keamanannya, efektivitas, dan juga regulasi yang berlaku supaya tidak membahayakan kesehatan hewan. Obat extra label yang dilarang itu ada chloramphenicol, clenbuterol, antibiotik fluoroquinolone, glycopeptide, dan secara teori, pelarangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari bahaya residu obat yang dapat mengkontaminasi produk. Mengingat residu jenis tersebut itu terbukti sangat beresiko pada keamanan pangan dan juga kesehatan. Beberapa kelompok obat extra label yang lazim digunakan oleh dokter hewan di Indonesia itu ada antibiotik. Antibiotik ini antibiotik yang tidak tersedia dalam bentuk obat hewan khusus, dengan catatan harus memperhatikan aturan penggunaan dan waktu tunggu pada hewan konsumsi. Kemudian, obat-obat hormonal dan pengatur metabolisme hewan untuk kasus yang spesifik. Obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk mengatasi inflamasi dan juga nyeri pada hewan, obat antiparasit yang tidak khusus diformulasikan untuk hewan tertentu, vitamin dan suplemen yang digunakan untuk terapi tambahan dalam pengobatan hewan. Baik, saya Nibras yang akan memaparkan terkait peranan farmasi dalam kesehatan hewan. Nah, peranan farmasi dalam kesehatan hewan itu ada banyak. Yang pertama, itu untuk mengelola dan meracik obat-obatan untuk hewan, baik di rumah sakit hewan maupun apotek veteriner. Kemudian memberikan informasi kepada pemilik hewan terkait penggunaan obat yang tepat, seperti pemilihan obat analgesik dan antipiretik untuk hewan jenis tertentu. Contohnya, paracetamol yang berbahaya bagi kucing. Kemudian, mencegah resistensi antibiotik dan residu obat dalam hasil ternak yang akan dikonsumsi oleh manusia dengan mengatur penggunaan obat secara rasional. Selanjutnya, berperan dalam manajemen obat di rumah sakit hewan, termasuk seleksi obat, penyimpanan, distribusi, dan pemantauan terapi obat, sekaligus memberikan edukasi dan pelayanan kepada pemilik hewan untuk upaya pengobatan diri sendiri yang aman dan benar sesuai kebutuhan hewan. Selanjutnya dalil naqli. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk hanya memakan makanan yang halal dan baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang hanya halal lagi baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Hal ini mengandung makna agar manusia selalu selektif mengkonsumsi apa yang tidak hanya halal dan baik, tetapi juga baik dari segi manfaat dan tidak membahayakan kesehatan. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 88 juga menegaskan kembali perintah ini dengan mengajak umat Islam untuk menjaga makanan yang akan dikonsumsinya. Dengan demikian, prinsip syariat Islam menuntun agar pengobatan dan penyembuhan pada hewan juga harus mempertimbangkan keamanan, kehalalan, dan kebermanfaatannya, sehingga tidak mengandung unsur yang membahayakan. Ini menjadi landasan dan hukum bagi dokter hewan dalam memilih dan menggunakan obat-obatan untuk hewan peliharaan atau ternak yang produknya dikonsumsi oleh manusia. Oke, mungkin segitu materi yang dapat kami paparkan, dan terima kasih telah menonton terkait materi obat dan alat kesehatan hewan. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.